Balik lagi di PNS Podcast, ngobrol santai, obrolan asik para pegawai negeri sipil. Asik. Mantap. Kak, kali ini gue nggak sendirian, teman-teman semua. Kali ini gue sedang di hadapan gue sudah ada teman seperjuangan CPNS tahun 2021. 2021 kita tesnya. Iya betul. Saiful Hidayatullah. Apa kabar, Pul? Alhamdulillah sehat sampai sejauh ini. Ya. Nah, Pul, tema kali ini gue akan membahas tentang bagaimana kita berdua ya itu mengikuti proses seleksi CPNS tahun 2021 dari proses pendaftaran, terus pemilihan tempat pengabdian, lalu ada proses administrasi dan SKD dan SKB yang harus kita lalui ya, lalu sampai proses di mana ada Latsar. Latsar ya. Latsar di BKPSDM Provinsi Banten. Ya. Sampai detik ini kita mengabdi, Pul. Boleh. Kira-kira ada punya cerita, lu punya cerita menarik apa, Pul? Tentang selama proses seleksi itu berlangsung, apa yang menurut lu berkesan seperti itu? Mungkin ini cerita awalnya dulu aja ya. Okay. Jadi waktu itu sebenarnya tidak ada gitu niatan untuk ikut tes CPNS itu ya. Betul, berarti lu tes CPNS ini sekali. Sekali, alhamdulillah langsung lolos. Jadi waktu itu memang sebelumnya udah kerja kan di swasta. Nah, setelah itu ya seperti biasalah anak-anak pada umumnya selalu ada ekspektasi dari orang tua. Gitu ya. Akhirnya orang tua menyarankan untuk cobalah tes ini katanya. Ketika ngelihat informasi pendaftaran CPNS disarankan untuk ikut. Akhirnya coba untuk ikut, tapi walaupun memang awalnya tidak ada niatan. Tapi ada perasaan, nggak boleh mengecewakan gitu. Gitu. Iya. Jadi kayak walaupun coba-coba tapi sungguh-sungguh gitu. Iya, tapi tetap sungguh-sungguh karena tetap ya harus masuk lah, nggak mau ngecewain orang tua. Gitu. Akhirnya ya ikut tes CPNS SKD ya pertamanya itu. SKD Ya kita sih ikut les-les gitu aja online. Ya gitu les online? Ya. Apa lu cuman scroll beranda YouTube, beranda Instagram gitu? Enggak. Emang bener serius ini? Bener serius. Oke. Nah, nilai kan ada 3 tuh, TWK, TIU, TKP ya? Iya. Berapa nilai lu, Pul? Kalau buat perhitungnya lupa lagi ya, tapi seingat saya kalau untuk totalnya yaitu 474. 474 tinggi banget tuh. Iya, alhamdulillah sih waktu itu. Peringkat berapa itu lu? Di sesi itu tesnya di Kanrek 3 Bandung peringkat pertama alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Dari sekitar berapa ya waktu itu 400 orangan yang tes. 400 orang? Iya. Gila. Di sesi itu. Ya, kan dia live YouTube ya. Jadi sebenarnya waktu itu kan setelah orang tua kan di rumah sama keluarga memantau. Nah, mereka tuh nggak expect, mereka tuh ngelihat dari peringkat 20 ke bawah lah. 20 ke bawah. Cuman pas dilihat dari 20 ke bawah sampai 50, 100, sampai 200 kok nggak ada nama saya. Terus mereka udah khawatir itu. Gitu. Karena nggak expect itu nilainya bakal di atas kan. Pas diulang-ulang, loh kok namanya nggak ada. Akhirnya mereka penasaran, cari tuh ya dari yang peringkat pertama. Pas dilihat di peringkat pertama, ternyata ada namanya. Berarti orang pinter loh. Itu mungkin lebih ke banyak hoki juga sih. Padahal belajarnya udah online ya. Iya, tapi bener-bener soalnya tuh banyak yang tipenya sama gitu. Tipe sama dengan soal tes CPNS-nya. Gitu. Jadi mungkin mereka juga udah riset kali ya soal CPNS itu kayak seperti apa dan dibikin soal baru. Jadi kita sebenarnya yang penting tahu konsepnya. Jadi diganti-ganti soalnya juga, angka-angkanya tetap bisa ngerjain gitu. Gitu. Kalau SK kan lu dari SKD itu kan diambil berapa tingkat, Pul? Dari jumlah formasi pendaftaran formasi itu kan 6 orang. Berarti diambil 18 orang. 18 orang. 3 kali pertama kuota. Tuh SKD. Iya, waktu itu alhamdulillah. SKB kan ada tes selanjutnya SKB kan? Nanti lu dapat tuh peringkat berapa tuh? SKB tuh kemarin tetap posisi pertama kah atau emang? Enggak, pokoknya diakumulasi itu sama SKB peringkat 3. Peringkat 3? Iya. Oke. Peringkat pertama siapa? Majid ya? Abdul Majid. Betul. Teman kita juga nih. Teman kita juga itu. Teman-teman semua, kita tuh ada berapa orang, Pul? Awal mulanya masuk ada Amri, ada 15-an. 15-an ya? Iya, 15-an orang. Gugur 2, Amri dan Dewi. 2 lagi pindah OPD. Iya. Ada Erlambang sama Juya. Nah, terus setelah SKB tuh expect nggak lu untuk gila gue jadi PNS nih? Awalnya iya sih kayak dari SKD deh. Lu dikira gue jadi PNS nih, selangkah lagi.
Iya, itu udah sebenarnya pede nggak tuh dengan udah pede dengan nilai sebanyak itu kan. Apalagi dengan satu ya? Iya, betul. Saya bilang karena kan perhitungannya itu 40% SKD, 60% SKB kan. Betul. Saya bilang, wah dalam hati kalau misalnya SKB nanti takutnya nggak maksimal, saya harus maksimal di SKD nih buat nabung poin. Iya benar, nabung poin. Akhirnya saya ngegas tuh di situ. Ngegas di SKD. Di SKD. Buat nabung poin, akhirnya pas diakumulasi ya peringkat 3, ya alhamdulillah masuk gitu. Masuknya. Kenapa milih Pandeglang, Bu? Pertama waktu itu tuh jurusan saya tuh agak jarang waktu itu, teknik telekomunikasi itu jarang. Di tahun 2021 adanya juga dia penerimanya di biasanya Basarnas. Terus dan itu penempatannya jauh-jauh kayak Kalimantan. Terus ada yang di Jawa Tengah gitu kan. Akhirnya ada tuh Pandeglang, saya bilang ini masih Banten, sebenarnya belum pernah ke Pandeglang. Belum. Cuman pernah ke Serang, tapi kayaknya nggak jauh deh dari Serang. Akhirnya ya sudahlah, memutuskan Pandeglang saja. Karena gue waktu gue juga milih Pandeglang waktu itu. Karena history. Dulu kecil pernah kesini. Pernah kesini ya? Pernah kesini. Terus mungkin karena masih di lingkup satu Banten, Tangerang gue di Tangerang kan tinggalnya. Jadi mungkin deket lah dari jarak tempuh tuh deket lah, udah bolak-balik aja lah mungkin. Bisa. Katanya pinggangnya encok. Jauh juga lah mah. Iya, tiap hari seminggu ya udahlah kayak akhirnya ngekos aja. Gitu. Iya betul. Atau selalu ada cerita menaik apa boleh tentang? Cuma selama proses itu kan setelah lulus kita masuk ya, jadi CPNS itu selama setahun. Setelah itu baru kita ikut ini ya apa? Latsar, betul. Itu yang paling benar-benar mengesankan itu Latsar. Itu tuh dididiknya sama Kopassus, tentara gitu ya. Sampai muntah-muntah tuh ya. Iya, dan itu tuh kan waktu itu cita-cita kecil pengen jadi tentara gitu. Iya. Cita-cita kecil pengen jadi tentara berarti CPNS ini lu sambil menyelam minum air. Iya. Benar ya? Jadi pas ikut Latsar kayak gitu dilatih sama tentara tuh kayak excited gitu. Wih. Ngerasain gitu pelatihan walaupun ya nggak seberapa tapi setidaknya ada pais militernya lah. Militer ya. Satu hari itu kita digembleng banget teman-teman. Iya, itu kan fisik gitu ya. Fisik ya dari pagi sampai sore malam tuh. Malam kita diceburin ke kolam. Oh itu udah basah semua. Itu kan kita benar-benar dididik untuk punya disiplin, jiwa korsa gitu ya. Ketika dalam kelompok kita ada satu yang salah, yang dihukum kan semuanya itu. Betul. Iya. Jadi melatih juga kompakan, disiplinan juga gitu. Itu seru sih 5 hari yang sangat berkesan. 5 hari ya. Iya. Padahal kalau misalnya lebih lama lebih bagus ya lebih bagus sebenarnya itu. Cuman ya udah mungkin karena regulasi. Iya, karena kita kan bukan militer juga. Iya juga sih. Karena kita warga sipil ya, bukan warga militer. Jadi ya cukup 5 hari aja udah. Iya, dan pastinya ketika berkesan banget banget. Terus dari swasta kita pindah ke PNS itu ke pemerintahan, memang banyak yang harus adaptasi gitu. Betul, gue pun sama. Karena budayanya mungkin beda gitu ya. Budaya kerjanya beda, tapi bagaimanapun kita ditempatkan di mana walaupun swasta atau ya di pemerintahan, setidaknya berusaha aja gitu memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ditempatkan dimanapun kita harus memberikan yang terbaik. Ya itu aja sih paling. Apalagi kan pengabdian ya, pengabdian. Nah, apalagi ya yang kira-kira menarik diulik. Ya dinamika pemerintahan ya. Karena benar-benar kita gue dan Nepal memang berangkat dari swasta. Masuk ke pemerintahan tiba-tiba banyak kebijakan regulasi yang dibatasi sebenarnya. Bukan dibatasi sih, kayak ada rules-rules yang harus kita jaga sebenarnya. Kita terikat sama kode etik lah. Kode etik betul, kode etik dulu kan kita waktu di swasta bebas gitu, kita berkomentar, kita bikin status apa gitu, bebas gitu, mau keras, mau mengecam gitu ya. Tapi kan sekarang kita tidak bisa seperti itu gitu. Begitu. Nah, Apple ini salah satu yang satu kali tes CPNS lolos. Alhamdulillah. Gila. Berarti pintar banget Pul. Bener pintar banget Pul. Saya kira doa orang tua sih yang paling kuat. Doa orang tua itu emang. Karena itu keinginan orang tua ya. Karena gue 3 kali Pul. Gue 3 kali tahun 2017. 2017 tuh Kemenkumham buka pendaftaran CPNS tapi buat sipir. Sipir. Penjaga ketahanan. SMA itu ya ijazah. Iya, ijazah SMA. Terus gue nggak lolos lah. Gimana? Administrasi mungkin ya, nggak begitu ini sih. Karena waktu itu masih coba-coba dulu. Terus langsung 2019 nyoba di ANRI, Arsip Nasional Indonesia di Kementerian ANRI. Nggak lolos SKD justru.
karena mungkin minim persiapan belajar kali persiapan, ya. iya. Akhirnya ya, alhamdulillah 2021 ketemu Apple di Pandeglang, jadilah sampai sekarang. Dan itu tuh SKD itu sebenarnya soalnya tuh sebenarnya gampang. Cuman kita tuh harus tahu cara mengerjakan cepat dan benar. Ada trik and triknya. Iya. Karena kalau kita mengerjakan pakai cara yang konvensional biasa memakan waktu, akhirnya kita soal-soal yang lain nggak dikerjakan jadi, gitu. Jadi nilainya kosong itu, soalnya kelewat. Sebenarnya lu punya trik tertentu nggak Bu pas ketika ngisi apa? TWP, TIU dan TK. Kalau sebenarnya pengisian itu gimana lu aja ya? Gimana kita masing-masing ya? Kalau saya tuh kemarin karena sukanya hitungan, jadi TIU dulu yang pertama. TIU dulu. Ngebut di TIU. Iya, karena ngerasa paling bisa di TIU, ngebut di TIU. Setelah itu baru TWK. Wawasan kebangsaan. Okay. Terakhir baru TKP. Karena TKP itu sebenarnya nggak terlalu banyak mikir keras gitu. Ya, betul. Itu mah gimana kepribadian kita ya. Iya, gimana kepribadian kita. Jadi itu ya udahlah cuman terakhir aja. Masih ingat nggak nilai TIU TWP lu berapa? Kalau itu lupa sih. Lupa ya. Tepan yang paling gede apa? TIU apa TWP? Pokoknya yang paling gede itu TIU, cuman salah satu soal. Iya. Berarti berapa tuh kalau gitu tuh? Dia kan 30 soal ya? 30 soal, iya, 100 soal. Kita dari 100 soal kan ya? Iya, dari 100 soal. Pokoknya TIU itu salah satu. TWK salah 3 kalau nggak salah. Malah yang agak kurang maksimal di TKP. Karena lu kebut di TIU. Iya, karena kan awalnya tuh target TKP itu 200-an lah nilainya. Ternyata nggak nyampe. Untungnya TIU sama TWK-nya gitu. Berarti lu ketolong di TIU dan TWK. Iya. Jadi itu ya gimana kuatnya di mana kita maksimalin. Lu maksimalin di satu. Oke, gue dikuatin di TIU dulu nih. Kerjain dulu TIU. Maksimalin itu. Nah, kalau gue beda mulu. Gue cari soal yang gampang dulu. Gue isi sampai TKP. Baru gue ulang lagi dari awal. Yang susah baru terakhir ya. Baru awal. Nah itu, alhamdulillah lah gue peringkat 3 waktu itu. Oh iya, alhamdulillah itu. Peringkat 3 dari berapa orang ya? 20-an orang mau salah gitu. Iya, terus kalau menurut saya sih tes CPNS itu nggak cuman hanya mengandalkan kepintaran ya, benar. Dari kognitif gitu ya. Tapi dari itu doa juga rasanya sangat-sangat menentukan itu. Benar. Itu gue ngerasain banget itu. Sumpah. Iya, karena kita kan nggak tahu. Waktu itu saya lihat saingan saya, nilainya gede-gede. Iya, saingannya benar. Tahu-tahu pas SKB, kok pada kecil gitu. Iya, aneh gitu. Karena gue juga ini dari SKB itu jomplang banget loh. Iya. SKD gue peringkat 3 selisih beda-beda tipis sama yang peringkat 1 sama 2. Pas SKB itu beda jauh. Gue peringkat 1, yang bawahnya tuh ini jomplang gitu ya. Jomplang jauh banget. Wah, alhamdulillah banget itu udah. Emang karena rezeki juga kali ya, atau ada orang tua juga, dan kita juga pasti berusaha untuk belajar. Iya, pasti kita juga. Pokoknya usaha sama doa bareng lah itu mah. Nah, itu satu paket. Itu satu paket itu emang harus sih ya. Dan setelah itu ya udah ikhtiarnya udah, doanya udah, tinggal pasrahnya aja itu mah hasilnya. Mana ketentuannya dari Yang Maha Kuasa aja. Iya, betul. Nah, lu dari sepanjang perjalanan kita kan udah 4 tahun. Hampir 4 tahun nanti Maret. 4 tahun ya? Iya. TMT kita dari tahun Mei 2022. Mei bukan Maret. Maret ya, Maret. Kita Maret. NIP-nya Maret 2022. NIP-nya Maret 2022. Ada nggak perlu yang dinamika sampai 4 tahun ini gitu. Pasti kita nemuin kan? Iya, pasti ada. Apalagi Apple ini tadinya di bidang aptika. Ya, kita ngurusin soal IT kan. IT. Setelah itu dipindahin ke sekretariat. Tahun keberapa tuh? Tahun 2 tahun ya? 2 pokoknya tahun setelah dilantik PNS lah. Oh, setelah dilantik PNS. Setelah dilantik PNS, kan CPNS dulu, abis itu Latsar, dilantik PNS langsung dipindahin ke sekretariat. Ngurusin keuangan. Banding jauh, tapi tetap masih satu OPD. Intinya mah kalau di pemerintahan ya ditempatkan di mana saja, kita harus siap. Dan ya yang penting mau belajar sih. Apple tadinya nggak ada basic keuangan sama sekali, Pul ya? Nggak ada, saya pajak aja nggak ngerti. Pajak aja nggak ngerti Apple sebenarnya. Pajak tapi ngerti, ya mau nggak mau pimpinan. Karena perintah akhirnya sudah belajar sajalah pelan-pelan. Gitu. Nah, Apple kan ada stigma nih. Dulu PNS tuh orang titipan. Ah iya. Nah, menurut lu gimana, Pul? Kalau dulu karena mungkin iya ya. Karena zaman tahun 70. Iya, karena mereka kan tesnya juga tidak terpusat ya.
Iya, panitianya mungkin panitia daerah aja. Kalau sekarang kan panitianya Panselnas ya. Panitia seleksi nasional. Jadi terus soalnya juga CAT benar. Jadi ketika kita submit setelah ujian langsung keluar nilainya. Nah, itu ya perbedaan zaman dulu sekarang ya. Walaupun karena mungkin kecanggihan teknologi, tapi ada juga gitu yang ngakalin. Iya betul, dengan joki-joki. Ya gitu. Waktu itu di angkatan kita ada sih, bukan joki dia, karena kalau joki agak susah. Karena tiap masuk kita ada ini kan, face recognition. Betul. Dia pakai sistem remote access. Remote access, oke. Iya, ketahuan waktu itu daerah apa, Sulawesi Selatan ya kalau nggak salah. Jadi dia pura-pura mengerjakan, ternyata itu komputernya sudah disetting dan dia di remote dari luar sama joki. Jadi dia seolah-olah sedang mengerjakan, padahal yang mengerjakan itu orang luar gitu. Itu yang harus dihindari. Iya, akhirnya kan waktu itu kena audit dan ketahuan juga sih. Ketahuan juga. Karena kita ikuti proses benar-benar secara resmi ya, Pul ya. Kita tapi mendaftar, bikin akun SSCISN, terus upload berkas segala macam. Iya, tapi dengan adanya tes CAT itu, jadi sekarang lebih bersih sih penerimaannya. Iya betul, lebih selektif lagi. Lebih selektif. Jadi yang mampu ya udah masuk gitu, yang enggak ya nggak bisa gitu. Kalau enggak ya coba lagi tahun depan. Tahun depan lagi. Kalau buka itu juga ya. Iya. Sekarang lebih fair sih masuk PNS. Sekarang lebih fair, benar. Apalagi tahun 2000 setelah kita tuh itu lebih iya, banget pokoknya ya. Dari 2015-an gitu. Iya. Lebih enak sih, makanya berani gitu buat ikutan, karena dulu kan stigmanya wah harus bayar atau apa. Nah, itu dia yang menjadi masyarakat tuh melekat kayak gitu. Iya. Jadi PNS tuh harus bayar, apalagi harus nitip siapa gitu kerabat yang udah jadi PNS. Itu udah nggak berlaku lagi zaman sekarang. Nggak berlaku sih kalau sekarang, orang nilainya langsung keluar. Nilai kita ngerjain apa benar langsung muncul. Iya, apalagi kalau di live di YouTube. Lagi live YouTube bener ya. Iya, siapa yang mau gagalin siapa? Iya benar. Bisa digugat itu. Itu bisa digugat. Oke, Pul. Satu lagi nih pertanyaan mungkin bukan pribadi ya. Anggapan lu nih tentang PNS menantu idaman mertua, benar nggak? Pekerjaan PNS menantu. Mungkin kalau untuk orang-orang yang di daerah masih orang-orang tua yang dulu masih mungkin masih berpikiran seperti itu. Mungkin pemikiran orang tua zaman dulu. Karena mereka mikirnya walaupun memang penghasilannya misalkan tidak terlalu besar seperti di swasta, tapi dia panjang terus gitu sampai akhir kita nggak takut. Sebenarnya selama kita tidak melakukan pelanggaran yang pidana atau apa ya aman gitu, insya Allah nggak ada pemecatan, PHK atau apa. Tapi kalau untuk saat ini mungkin PNS tuh dilihat dari kondisi keuangan negara yang mungkin seperti itulah, kita tahu kebijakan fiskal kebijakan fiskal seperti itu, kita memang perlu untuk ada side job sih. Benar, tidak hanya mengandalkan dari satu sumber gitu. Dan itu mungkin harus mulai dicoba sama PNS sekarang. Iya, karena juga gue juga sekarang udah mulai nyoba nih cari-cari sampingan nih apa kira-kira yang cocok ya. Kita harus menjual skill yang kita punya sebenarnya. Skill juga. Berarti stigma PNS ini menantu idaman kayak udah nggak berlaku lagi sebenarnya. Iya, itu bisa enggak sebenarnya. Relatif aja itu. Tergantung gimana sudut pandang mertua sih sebenarnya. Gimana itu. Karena ya gaji PNS masih gini, tapi kalau misalnya gaji pengusaha ataupun dokter kan lebih gede lagi. Lebih apa ya? Ya bukan sejahtera aja, bukan nggak sejahtera juga, tapi lebih ada lah. Iya, kalau cukup untuk makan cukup gitu kan, tapi bukan untuk memang gaya-gayaan gitulah. Gaya-gayaan gitu. Kalau gayaan PNS kayaknya udah ini deh ya. Kalau buat gaya-gayaan ya kita harus punya usaha lain. Tapi PNS itu sih ya. Kita tuh disorot sih. Disorot ya. Iya. Karena PNS nih gajinya nyantai gini. Iya, padahal kalau mereka enggak juga ya. Coba aja masuk sini dulu gitu. Coba aja makanya ikut tes PNS dulu ya. Baru ngerasain gimana dinamika kerja di pemerintahan. Iya. Gitu. Nah, Pul, terakhir Pul, kan kita nggak tahu nih tes CPNS 2026 bakal dibuka apa enggak ya. Ada nggak sih kira-kira tips dan untuk saran ke teman-teman yang pengen nyoba untuk gue pengen nyoba deh di pemerintahan atau gimana? Bisa. Yang pertama sih ketika emang udah punya niatan untuk tes CPNS, pastikan lu untuk mengabdi. Ya, niatnya dulu. Untuk mengabdi. Yang kedua, ikut ini lebih awal gitulah, ikut bimbel banyak sih online. Udah banyak juga ya. Pertama harganya murah, terjangkau. Kedua kita bisa mengerjakan kapan aja gitu dan di mana aja kalau online. Fleksibel ya waktunya. Fleksibel. Terus yang ketiga, ketika tes
kita pastikan benar-benar memilih daerah dan instansi yang kira-kira kita bakal tetap stay di situ gitu. Oh gitu. Karena kita dari zaman berapa ya, tahun berapa sampai sekarang tuh yang angkatan kita juga kan terikat 10 tahun kita tidak 10 bisa tahun. tidak bisa pindah kemana aja gitu. Tidak bisa meminta untuk mutasi. Iya, kalau meminta untuk mutasi keluar instansi, keluar kabupaten atau kota lain, itu dianggapnya mengundurkan diri. Mengundurkan diri, betul. Jadi pastikanlah benar-benar gitu. Niatin untuk gue pengen misalnya di Pandeglang, udah gue Iya, Pandeglang, tahu nggak bisa kepindah itu dan jadi riset dulu lah sebelumnya. Riset dulu, betul. Daerahnya seperti apa, keuangan daerahnya seperti apa, karena keuangan itu akan bergantung ke take home pay pegawainya. Ya, betul sih. Oke, teman-teman semua, itu dia obrolan kami di hari ini. Kami pakai baju kopi bukan gimmick ya teman-teman ya. Ini kita tanggal 17 ini. Tanggal 17 karena setiap tanggal 17 kita Hari Kesadaran. Hari Kesadaran Nasional PNS tuh wajib memakai korpi. Memakai korpi. Pun nggak lengkap tuh pakai peci. Iya, pecinya ketinggalan nih. Oke teman-teman, itu dia PNS kali ini podcast ngobrol santai di episode pertama. Episode pertama nih Pul. Iya, masuk YouTube. perdana ini. Walaupun cuma gini doang tapi masuk YouTube Pul. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Apple. Siap. Sudah berbincang-bincang dengan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.